Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Kali ini tanggal 6 Desember, teman-teman, 6 Desember 2021 siang hari ya. Saya akan mengupdate bahasan saham untuk kali ini ya. Hari ini sesi 1 selesai ini banyak saham yang reversal naik. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi saya sampaikan informasi untuk teman-teman semuanya ya, bahwa saya Surya tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan MS Trade. Kemudian teman-teman di sini saya juga memiliki channel YouTube membership ya. Artinya di sini teman-teman bisa join this channel untuk membership channel YouTube dengan hanya 20.000 teman-teman bisa join dan bisa menggunakan loyalty badge yang digunakan di MS Trade, sehingga kalau teman-teman berkomentar akan mendapatkan priority untuk jawaban dan mungkin request bahasan bisa saya berikan priority seperti itu. Oke teman-teman, banyak saham yang reversal naik. Kita akan lihat dulu, tengok dulu marketnya kali ini seperti apa. Kebetulan saya sedang di luar kota teman-teman ya, sehingga mungkin tampilannya sedikit berbeda dengan kebiasaannya ya teman-teman. Namun demikian saya berharap masih bisa memberikan update untuk teman-teman semuanya. Ya, kita lihat teman-teman untuk hari ini IHSG-nya ini closingnya naik 34,907 atau 0,53% ke level 6.573 di sesi kedua ini teman-teman. Sesi 1 maksud saya ya, menuju sesi kedua. Kalau kita lihat sebenarnya IHSG belum berhasil tembus resistan candle sebelumnya di 6648 karena closingnya hanya di 6573 ya teman-teman. Namun demikian ini sebenarnya sudah satu bentuk yang cukup bagus reversalnya, karena ini dalam weekly ya, maaf teman-teman, dalam weekly. Kalau dalam daily seperti ini, mohon maaf tadi dalam weekly, tapi nggak apa-apa, kita juga perlu melihat juga dalam daily. Kita bisa melihat bahwa low-nya IHSG kemarin di 6489, terus hari ini dia hampir menembus resistan candle daily-nya yaitu di 6598. Jadi kurang berapa poin? Sekitar 12 poin ya, sekitar 20-an poin lah, 25 poinan seperti itu. Kita lihat sampai akhir sesi 2 nanti apakah IHSG berhasil naik menembus resistan candlenya di 6600-an ya, 6600-an. Hari ini banyak saham yang bergerak naik ya teman-teman. Hari ini banyak saham yang bergerak naik. Ini daftar pantauan saya juga banyak yang hijau. Kemudian kalau kita lihat ini di bank digital pun juga banyak yang hijau teman-teman. Di bank digital juga banyak yang hijau. Oke, kemudian di sini teman-teman juga bisa ngelihat BBYB bank digital ya, Arto, BBYB, BBAI, BNBA Agro. Ini memang lagi pesta kayaknya nih. Kemudian oke, kita tengok ya sekilas untuk saham lain itu. Secara umum saham-saham list saya juga banyak yang hijau. Yang list kedua juga, terutama saham yang kemarin saya tunggu-tunggu yaitu Indosemen dan SMGR ya teman-teman. SMGR dan Indosemen akhirnya juga naik. Kita akan tengok secara detail pada masing-masing sektornya ya teman-teman ya. Oke, di sini untuk saham yang saya bilang tadi banyak yang naik itu untuk BBNI teman-teman bisa ngelihat juga. Ini BBNI bagi teman-teman yang kemarin udah positioning di 66, ini harganya udah sampai di kisaran 69 tadi ya. Terus ada yang nanya nih, gimana kira-kira kenaikannya sampai berapa? Kalau dalam tren turun teman-teman ini memang tidak bisa menganggap bahwa suatu pergerakan akan naik terus. Itu dalam tren turun ini untuk BBNI ini adalah 50% retracement-nya adalah di 6918, 6920. Tapi apakah di situ nanti akan turun atau enggak, itu nggak ada yang tahu saya rasa. Karena kita di sini hanya memegang support resist saja. Resistannya di sini 6910-an. Kalau misalkan kondisi regional membaik, bisa jadi 50 retracement digas lagi seperti itu.
Kalau misalkan angka psikologisnya ya BBN ini adalah di kisaran 7.000 ya teman-teman, 7.000, dan bahkan nggak menutup kemungkinan juga untuk lebih tinggi karena kemarin pun juga BBN ini bisa sampai di 7250 seperti itu. Yang penting adalah tidak membuat asumsi berlebihan bahwa suatu saham akan naik terus, dan ketika melihat candlenya turun ya mau nggak mau kita harus take profit sebagian teman-teman. Oke, kemudian untuk Bank Mandiri sih tidak ada masalah, dia pergerakannya memang masih dalam satu range-nya tersendiri. Untuk ini adalah untuk Bank BRI juga sama ya, setelah naik kemarin konsolidasi. Nah, BBKP ini teman-teman yang menarik ya. BBKP menarik karena saya masih pegang harga 296 dan hari ini ada breakout ya. Breakout di 300. Memang kemarin sempat cukup lama berada di bawah 300-an ya. Bukan cukup lama, 4 hari lah seperti itu. Hari ini ada break yang cukup menarik ini untuk BBKP karena dia sudah berhasil turning MA3 MA5, di mana MA3 MA5 ini cukup merupakan sinyal reversal yang cukup oke. Jadi BBTN oke ya ini. Kemudian kita tengok BBCA sih tidak ada yang spesial. Untuk ulasan siang hari ini saya hanya akan bahas yang spesial teman-teman. BBTN oke juga ya, BBTN ada turning, dan turningnya dari BBTN ini udah kebaca di beberapa hari yang lalu sebenarnya. Kemudian berikutnya yang menarik adalah agro teman-teman ya. Agro kan kemarin sempat tinggi terus turun selama 4 hari. Nah, hari ini candle dari agro ini sudah melewati 2 candle sebelumnya, ini bagus. Kemudian untuk bridge kemarin kan saya sampaikan bridge itu ada tanda reversal hari Kamis ya. Hari Kamis, Jumatnya oke, hari ini konfirmasinya, Jumatnya dikonfirmasi, dan hari ini Senin konfirmasi. Akan bagus sekali untuk bridge apabila di atas 1915 ya. BTPS juga sama teman-teman, BTPS juga ada reversal udah dari hari Kamis. Memang barang-barang yang ditekan lama itu mau nggak mau kita harus fokus terus. Kalau sudah mulai reversal baru kita positioning. Untuk BNGA udah cukup oke juga, dia ada reversal juga ya. Kemudian kita sekilas juga untuk Astra, kita lewat aja. Untuk Aces ini tadi sempat saya short karena Jumat itu ada bentuk candle hammer dan butuh konfirmasi hari ini. Sebenarnya konfirmasinya tadi udah cukup bagus. Nah, kita lihat sampai closing untuk Aces ini seperti apa ya. Seperti itu. Untuk Unilever masih belum jelas. Medco kemarin kan oke ya. Untuk Medco kemarin oke. Sudah 3 hari ini oke sebenarnya. Konfirmasi hari ini agak kurang bagus karena candlenya adalah Marubozu turun ya. Kemudian untuk Elnusa ini udah ada konfirmasi juga, udah ada turning juga, udah ada konfirmasi, udah ada crossing MA3 ke 5 ya teman-teman. Kemudian untuk Akra ini akan menarik kalau dia turun cukup dalam. Kalau sekarang sih enggak karena dia ketemu resistan. Oke, untuk perusahaan gas dia itu saat ini nilainya dia kembali ke range konsolidasi areanya dia. Kalau ngambil posisi sekarang sih kurang menarik ya. Usahakan kalau pegas di 1450-an di area supportnya teman-teman. Kemudian untuk Astra Glossary mulai ada turning teman-teman, perhatikan. Kemudian untuk SIMS juga, SSMS maksud saya, SSMS mulai ada turning ya teman-teman. Kemudian untuk Harum ini sepertinya break high-nya hari ini ya teman-teman. Break high-nya hari ini saya cek demand. Ini barang bagus sekali break high hari ini. Tapi teman-teman mesti waspada, ini barang saya kalau ngambil selalu ketika dia turun ya. Dan menggunakan money management minimal 3 kali entry supaya cukup selamat kalau ngambil barang. Jadi teman-teman mesti hafal karakternya. Kalau Harum saya membeli ketika berada di bawah, ketika turun, dan menggunakan 3 layer pengambilan. Jadi kalau kita ambil tidak langsung beli di 1 harga, tapi membelinya sekitar di 3 harga. Kemudian untuk Adaro ini oke banget. Ini barang naik dan naik ya. Sudah jelas sekali setelah kemarin dia ngebreak. Kemudian dia seperti ini. Setelah dia ngebreak kemarin terus dia breakout ya. Ini resistan yang cukup panjang. Ini kalau kita lihat ini sebenarnya seperti ada bentuk double bottom
seperti ada bentuk double bottom di Adaro ini. Kalau seperti ini kan, ini perkiraan targetnya itu kan sebenarnya di kisaran ini. Kita ambil segini, perkiraan targetnya dia itu kisaran di 1900-an. Ya di 78,6, 1900-an ya teman-teman. Kemudian ITMG hari ini ketemu resistan nih udah 3 hari ya. Resistan dia di 2190, ada target di 23.500-an ya. Enggak, di 23 ya. Ada target di ITMG itu ada target sekitar 22. Kalau 50% retracement-nya itu ada di 23.500-an. PTBA juga masih konsolidasi teman-teman. Saya sampaikan yang menarik aja. Oke, kalau yang United Tractor konsolidasi semuanya secara umum sama. Adi, Wika, PTPP ini sepertinya udah ketemu dasarnya dan ini mulai konsolidasi dasar ya. Oke, kita browsing lagi yang hari ini bagus itu. Nah, ini Telkom masih melanjutkan kenaikannya, dan untuk Indosat tuh sebenarnya tadi sempat naik ya. Tapi ini closingnya turun lagi. Oke, kemudian Excel friend itu console after break. Console after ini turun, konsolidasi setelah dia turun mau ngebentuk base. Oke, kemudian yang menarik sekilas ini sih Trio Metal nggak ada yang menarik. Yang menarik itu oke sebentar teman-teman ya. INKP ya. INKP ini sebentar saya buang warnanya dulu. Oh, belum menarik. Yang menarik adalah Indosemen, dari kemarin memang menarik ya. Dan SMGR. Nah, nih SMGR, tetapi SMGR ini kan apa ya, sempat turun dalam. Kita tengok dulu apakah dia kenaikannya sekarang ini sudah menembus resistan pertama. Ya memang ini masih di bawah banget nih bagi beberapa orang yang sering meminta konfirmasi, tentu agak belum berani masuk seperti. Tapi kalau spekulatif buyer pasti sudah berani masuk. Kita beri warna lain dulu untuk ini. SMGR itu dia resistan pertama ada di 8.422. Ini masih lumayan sih kalau dia bisa ngebreak di 8280, 8425. Itu bagus sekali. Dua barang itu NTP, SMGR, ASA juga masih cenderung running. Kalau ERA ini malah cover ya. Maksudnya apa ini istilahnya? Ini penurunan hari ini mengcover candle yang kemarin, jadi nggak bagus. Sahamnya juga masih tradingan aja. MTK ini MTK cukup oke hari ini, cuman saya biasa ngambil MTK di 1850. Multipolar ini sudah hari keempat dia hari ketiga dia koreksi. Hari ketiga koreksi, apakah sudah cukup bagi dia? Karena kalau kita ngelihat pergerakan dia sebelumnya koreksinya itu hampir 7 hari baru ditarik seperti itu. Multipolar ya, multipolar juga polanya sama. Dia ini udah terkoreksi selama 3 hari dan ini adalah hammer ya. Ini udah ketemu di supportnya saya rasa 50 retracement penurunannya ini udah nyampe teman-teman. Saya rasa udah nyampe. Jadi memang sepertinya udah saatnya dia untuk reversal seperti itu. Bentuk candlenya hari ini kan mantul. Nah, dia terkoreksinya udah dari tren naik ini. Dia terkoreksinya udah sampai 61. Udah ekstrim sih memang ya teman-teman, yang ngantri di 380 sampai kisaran 373. Average-nya yang di bawah tentu udah profit ya, tapi masih tipis. Tapi ini barang ya cukup oke sih, saya sering profit dari sini. Ya memang dia masih ada resistan yang paling bagus kalau dia hari ini tembus di kisaran 415. Itu akan bagus sekali teman-teman. LPPF ini setelah naik turning ini cukup oke. Sekarang kita tengok juga untuk LPCK, dia hari ini naik tapi turun lagi ya teman-teman. Jadi ini saya cuma menggarisbawahi beberapa yang bagus aja pergerakannya. PKR ini masih ini juga nggak ada. MTDL aja ini ada turning, ada hammer. Oke, yang lainnya nggak perlu saya bahas, yang nggak menarik. Kemudian
Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Beberapa saham itu tape read-nya bagus sekali teman-teman ya, tape reading-nya bagus sekali. Kita akan tengok di beberapa saham ya. Tape read-nya hari ini kan mulai tidak adanya kode broker ya, mulai tidak ada kode broker. Nah, sekarang kalau kita lihat BBNI seperti ini teman-teman, dominasi dari buyer-nya masih menguasai. Dominasi dari buyer nih masih menguasai ya. Porsinya adalah 62. Untuk BBNI mulai jam 10 ini. Mulai jam 10 ini banyak yang makan kanan nih. Mulai jam 10 banyak yang makan kanan. 10:30 jam 11 sampai jam 11:30 ini masih banyak yang makan kanan. Kemudian untuk BBKP coba, karena pergerakan dia lagi bagus tadi. BBKP itu di jam 10, mulai jam 10 itu pergerakannya bagus ya. Ini banyak banget yang makan kanan porsinya. Jadi dari 290 dimana saya pegang di harga 286 itu dia masih lanjut naik. Closingnya nih di high-nya ini bagus sekali kondisi dari BBKP ini teman-teman ya. Ini mungkin sudah cukup turunnya. Bisa jadi seperti itu. Kalau kita lihat dalam chart daily yang di bawah ini kan dia mau nge-break ke atas, sedang di dalam daily chartnya, intraday chartnya dia harganya bagus ya. Ini ketemu resistan di 308, resistan intradaynya. Kalau kita lihat di 306, ini lot terbesar 306, 304, banyak yang ngebeli di area situ teman-teman. Jadi banyak yang ngebeli di area 294, kemudian 304 dan 308. Jadi justru ketika harganya naik banyak yang hajar kanan. Porsi bayarnya terbesar di kisaran setelah jam 10, 11, 12. Setelah jam 10, jam 11 dan 11:30 closing ya teman-teman, seperti itu. Itu BBKP, kemudian INTP sekilas saja kita cek semuanya. INTP ini bagus ya. Boleh dibilang ini bayarnya menguasai, hanya di jam 9:30 aja bayarnya kalah, selebihnya masih cukup oke ya teman-teman bayarnya. Kita lihat porsi buyer sell bid overnya, bidnya 18 sekian, overnya 16 sekian, jadi masih besar di bidnya dan harga bergerak ke kanan, sehingga secara tape rate oke ya. Average saat ini adalah di 11.650 ya, sedikit di atas closingnya, sedikit di atas harga average ya teman-teman. Kemudian kita cek SMGR. Kita cek SMGR sekarang. Nah, untuk SMGR juga secara tape rate 56 versus 44 masih oke. Di awal pembukaan cukup oke ya teman-teman, buyer mendominasi. Ini teman-teman bisa ngelihat chart daily-nya dia mantul dan chart intraday-nya juga bermain di atas. Closingnya pada permasing 30 menit segmen ini cukup oke, kecuali di 9:30 di mana bayarnya menguasai hanya 45% ya teman-teman. Kalau dilihat di sini teman-teman, di sini kita lihat lot terbesar itu ada di 8.200. Jadi sekarang sih ya sepertinya di support intraday-nya adalah di sekitar 8.200. Itu adalah untuk SMGR. Kemudian kalau kita cek multipolar coba ya. Kita cek multipolar. Nah, multipolar nih walaupun dia turun nih teman-teman, ini di 2 kali 30 menit terakhir dan 30 menit pertama itu buyer mendominasi teman-teman. Sehingga total dari buyer sellernya itu maksud saya dominasi buyer itu 65% dari keseluruhan sesi ini. Kalau kita lihat di sini, jumlah lot terbesar itu justru ada di 390. Artinya memang orang-orang berani breakout membeli ketika harganya justru di kuning ke atas. Memang tipikal trader-trader yang breakout nih sepertinya teman-teman. Ini cukup oke multipolar, apalagi ya yang perlu saya sampaikan lagi. Ya sepertinya itu aja teman-teman untuk update siang hari ini. Saya masih megang beberapa saham SMGR, kemudian multipolar, BBKP, seperti itu teman-teman. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya.